Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah halaman 135. Ya pakai kitab PDF ya. Halaman 135. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Halaman 135 PDF. Wa minal mustahabbi al-muta'akkadi ihya uma bainal aisya'aini. Sebahagian dari yang sangat disunnahkan lagi sangat dikuatkan. Itu ihya umah, menghidupkan ma di sini maknanya waktu. Ihya umah, menghidupkan ma atau waktu bainal Aisyah ini antara dua Aisyah. Antara dua Aisyah maknanya antara maghrib dan Aisyah. Artinya waktu antara maghrib dan Aisyah kita isi, kita hidupkan. Dengan apa kita hidupkan? Bisolatin, dengan solat. Bisa dengan solat. Wahwal afdal. Dan dianya kita hidupkan antara maghrib dan Isya dengan sholat itu lebih utama. Au bitilawati Qur'anin, atau dengan baca Quran. Kita isi dengan baca Quran. Sebagaimana di kampung dulu, selesai maghrib itu waktunya ngaji. Au zikrin lillahi ta'ala, atau dengan berzikir untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sibuk berzikir habis maghrib. Boleh juga zikir itu berupa min tasbihin atau tahlilin. Baik tasbih, tahlil, atau nahwi dzalik atau lain-lain. Zikir apapun yang memang terasa enak dan kita sukai. Bisa la haula wala quwata illa billah, bisa macam-macam zikir. Qala Nabiyu alaihi salatu wasallam, berkata oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Apa kata Nabi? Man shalla ba'dal maghribi sitta raka'atin. Barang siapa yang sholat ia sesudah maghrib. Sitta raka'atin, 6 rakaat. Barang siapa yang sholat sesudah maghrib 6 rakaat. La yafsilu bainahunna bikalamin. Yang tidak memisahkan ya antaranya 6 rakaat dengan kalam. Dengan kalam duniawi. Artinya sholat 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, 2 rakaat kan antara antara 6 rakaat itu enggak kita selangi dengan obrolan-obrolan. Adalna lahu ibadatas natai asyarata sanat. Ya sebandinglah dianya 6 rakaat untuknya seseorang tadi akan ibadah 12 tahun. Insya Allah nih. Ini luar biasa ini bonusnya. 6 rakaat tanpa kita selangi dengan pembicaraan itu seperti ibadah 12 tahun insya Allah. Begitulah kata Habib Haddad. Habib Abdillah Al-Haddad. Warada aydan, telah warid pula oleh anna man shalla bainal maghribi wal isya'i. Bahwa sungguh siapapun yang sholat dia antara maghrib dan isya. Asyirina rakaatan. Berapa dia sholat? 20 rakaat. Sholat antara maghrib dan isya 20 rakaat. Sholat sunnah. Ini sering dalam kitab-kitab lain dinamakan dengan sholat awwabin. Ya. Sholat orang yang kembali kepada Allah. Buniyallahu baitun fil jannah. Niscaya dibangun untuknya akan satu rumah dalam surga. Insya Allah nih. 20 rakaat, satu kapling. Sudah ada rumahnya dalam surga. Wabil jumlah, kesimpulannya, fahadal waktu min ashrafil awqati wa afudaliha. Maka bermula ini waktu antara maghrib dan isya, itu min ashrafil awqat, itu bagian dari yang paling mulianya waktu wa afdaliha, paling utamanya waktu. Fatuta'akkadu imaratuhu biwadhaifil ta'ati, maka sangat dianjurkan. Imaratuhu, akan mengisinya waktu. Imarah maknanya mengisi, memakmurkan, menghidupkan. Maka dikuatkan, dianjurkan imaratuhu, akan mengisinya waktu biwadhaifil ta'ah, dengan berbagai macam kegiatan taat, wa mujanabatil ghafalati wal batalat, dan dengan meninggalkan lalai dan menganggur. Jadi anjurannya habis maghrib sampai isya itu jangan
kita isi dengan hal-hal yang tidak penting, apalagi dengan maksiat. Tapi kita isi dengan ketaatan. Kayak tadi baca Quran, zikir apapun lah. Nah, atau dengan belajar, yang penting kita tinggalkan lalai-lalai dan nganggur. Jangan menganggur antara maghrib dan isya. Nah, insya Allah jangan scroll TikTok lah. Kalau antara maghrib dan isya, kecuali ya mungkin kita dengar yang baik-baik yang bermanfaat. Wa warada karahatun naumi qabla sholatil isya, dan waridlah oleh makruhnya tidur sebelum sholat isya. Jangan tidur sebelum sholat isya. Isya dulu baru tidur. Biar tidur kita nyaman, lelap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Agharib. Warada karahatun naumi qabla sholatil isya. Waridlah oleh makruhnya tidur sebelum sholat isya. Fahzar minhu, maka waspadai olehmu darinya. Jangan sampai tidur sebelum sholat isya. Wahwa min adatil Yahudi, dan dianya tidur sebelum sholat isya itu adat Yahudi. Salah ngeri banget ya. Wafil hadis, dalam satu hadis, man nama qabla sholatil isya al-akhirah. Barang siapa yang tidur ia sebelum isya yang akhir. Isya yang akhir maknanya sholat isya. Karena isya ada dua. Ada isya awal. Jadi maghrib kadang disebut juga isya. Isya awal, ada isya akhir. Jadi maksudnya di sini isya akhir, sholat isya. Barang siapa yang tidur ia sebelum sholat isya akhir, fala anamallahu ainah. Maka tidak akan menidurkan oleh Allah akan matanya. Artinya tidurnya nggak barokah, kurang manfaat, dan malah mimpi-mimpi serem kan. Nah itu. Kita lanjut ke halaman 138. Wahafiz ala arba'i rakaatin ba'da sholatil isya, dan pelihara olehmu kepada 4 rakaat sesudah sholat isya. Ini sesudah sholat isya anjurannya kita sholat sunnah 4 rakaat. Fa inna fiha fadlan kasiran, karena bahwa suku dalamnya 4 rakaat ba'da isya itu fadlan kasira, ada kelebihan yang banyak. Nah, kan kita ini perjalanan kita jauh menuju akhirat, butuh bekal yang banyak. Nah, karena itu kadang ada ibadah-ibadah yang sedikit misalkan. Ya seperti 4 rakaat sesudah isya, tapi pahala yang Allah berikan sangat banyak sekali. Fa inna fiha fadlan katsira, maka bahwa sungguh dalamnya 4 rakaat sesudah Aisyah itu ada fadlan katsira, ada kelebihan yang banyak. Ya kaulihi, berdasarkan sabdanya Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi menyatakan, arba'un ba'dal isya'i kamislihinna min lailatul qadri. Masya Allah, bermula 4 rakaat sesudah Aisyah itu sama sepertinya 4 rakaat dari malam qadar ya. Kan kita cari malam qadar itu susah, ini bulan puasa nih. Cari malam Lailatul Qadar kadang susah, kecuali kita. Setiap orang yang mau sholat Isya berjamaah, insya Allah pasti dapat malam Qadar, pasti. Kalau setiap malam kita mau sholat Isya berjamaah. Karena sholat Isya berjamaah aja dianggap kita mendirikan separuh malam. Apalagi sholat subuh berjamaah itu seperti menghidupkan malam seluruhnya. Nah ini ada pengganti ini, 4 rakaat sesudah sholat Isya setiap malam. Nggak harus di bulan Ramadan, itu hampir sebanding dengan salat di malam Lailatul Qadar. Warrakaatu fi Lailatul Qadri ta'dilu salasina alfi rakaatin fi ghairiha minal layali. Dan berumlah 1 rakaat di malam Qadar itu sebanding ia akan 30 rakaat pada bukannya malam Qadar. Dari segala malam-malam. Memang malam Qadar itu nggak bisa dibandingkan dengan yang lain sebenarnya. 1 rakaat di malam Qadar, kata Syekh Habib Abdillah, itu sebanding ia 30.000 rakaat di malam lainnya. Malam Qadar daripada segala malam-malam. Wahada mafhumun bil hisabi min qaulihi ta'ala. Bermula ini itu dipahami dengan dihitung dari firman-Nya Allah Ta'ala. Allah menyatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin kan. Malam Qadar itu lebih baik dari 1.000 bulan. Ya. Malam Qadar lebih baik dari 1.000 bulan. 1.000 bulan, 1.000 bulan. Jadi 1 rakaat di malam Qadar itu dikalikan 1.000 bulan. Nah, lebih kurang begitu. Jadi 30.000 rakaat. 1 rakaat sebanding dengan 30.000 rakaat. Kata amalu, maka berpikir olehmu akan ini. Wa yukrahul hadis wal kalamu ba'da sholatil isya karahatan syadidatan. Dan dimakruhkan akan berbicara. Hadis wal kalam sama. Wa yukrahul hadis wal kalam, dan dimakruhkan akan berbicara
ba'da sholatil isya, sesudah sholat isya, karahatan syadidah akan makruh yang sangat. Illa fi khairin wa sawabin, kecuali dalam kebaikan dan kebenaran. Masya Allah. Jadi habis sholat isya itu, makruh kita membicarakan urusan-urusan yang nggak penting. Nah, Nabi sering habis sholat isya tidur, biar bangunnya lebih cepat. Karena sangat sehat, kata dokter juga, tidur sesudah sholat isya, sampai pertengahan malam itu sehat banget. Jadi kualitas tidurnya tinggi. Kemudian sudah lewat tengah malam, baru kita bangun sholat tahajud. Nah, dimakruhkan akan berbicara sesudah sholat isya akan makruh yang sangat illa fi khairin. Kecuali berbicara tentang kebaikan dan kebenaran. Contoh, kamuda rosati ilmen. Seperti mengkaji ilmu, belajar. Oh muzakaratihi atau muzakarahnya ilmu. Kan kita ada teman saling mengingatkan. Belajar bersama muzakarah. Awin nadrifi atau melihat padanya ilmu. Mengulang-ulang. Semacam mutalaah gitu. Wama asbah dzalik min a'malil birri, dan mama yang menyerupai akan demikian dari segala amal-amal kebaikan. Artinya kalau dalam kebaikan ya nggak apa-apa. Nah, selesai tentang menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Lanjut. Wa amma qiyamul laili fa fadluhu azim. Adapun bermula bangun malam, qiyamul laili maknanya mengisi malam dengan sholat atau sholat tahajud bahasa kita. Wa amma qiyamul laili fa fadluhu azimun. Adapun bermula qiyamul lail, maka bermula kelebihannya qiyamul lail itu besar banget. Wasawabuhu jazilun, dan pahalanya itu banyak. Wal waridu fi fadlihi minal kitabi was sunnati syai'un kasirun yatulu zikru. Dan bermula yang warid dalam menjelaskan kelebihannya qiyamul laili, baik dari kitab Al-Quran wa sunnah, dari sunnah, itu syai'un kasirun, sesuatu yang banyak, yatulu zikruhu, yang panjanglah oleh menyebutnya. Artinya, kalau kita mau membahas tentang dalil, baik dari ayat Quran atau hadis Nabi yang menjelaskan tentang kelebihan bangun malam, itu sangat banyak sekali. Butuh halaman kita berhalaman-halaman, berlembar-lembar untuk menuliskan semua dalilnya. Sangat banyak. Wayak suruh hasruhu, dan sukarlah oleh menghasar, menghitung, membatasinya yang warid tadi, baik dari ayat Quran atau dari sunnah. Cuma di sini beliau membawakan beberapa dalil saja. Qala Allah Ta'ala li rasulihi alaihi salatu wasalam. Berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala bagi rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalilan. Bangun olehmu akan malam, hidupkan olehmu akan malam, illa qalilan, kecuali sedikit. Sedikit itu berapa? Nisfahu, kecuali setengahnya malam. Awingkus minhu kalila, atau kurangi olehmu darinya setengah malam sedikit. Auzid alaihi, atau tambah olehmu di atasnya setengah. Warattilil Qur'ana tartila, dan tartilkan olehmu akan Quran akan sebenar-benar tartil. Jadi tartil ini bisa kita maknai baca pelan-pelan. Artinya di sini Allah menyuruh Nabi untuk menghidupkan malam dan untuk membaca Quran. Secara singkatnya seperti itu. Nah, kata para ulama, Nabi itu wajib bangun malam. Sebelum diwajibkan sholat fardu, wajib Nabi untuk bangun malam. Bahkan ada ulama yang menyatakan, sesudah sholat fardu pun bangun malam itu untuk Nabi wajib. Karena itu menambah kekuatan ya. Inna nasyiatal inna nasyiatal laili huwa asyaddu wata'aw aqwa muqilah. Karena orang bangun malam itu kuat. Nabi dibebankan oleh Allah untuk menyampaikan syariat. Itu beban yang berat. Karena itu Nabi perlu pada kekuatan yang ekstra. Allah menyuruh Nabi untuk sholat malam. Summa qala ta'ala, kemudian berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusail laili wa nisfahu wa sulusahu." Sesungguhnya Tuhanmu itu tahu ya, bahwa sesungguhnya engkau wahai Rasulullah itu taqumu, engkau bangun adna kurang dari 2/3 malam. Au nisfahu. Sungguhnya engkau itu bangun engkau nisfahu, setengahnya malam. Au sulusahu, atau sepertiganya malam. Wa ta'ifatun minal ladzina ma'aka. Ta'ifatun kita atah kepada uh,
kepada apa? Sesungguhnya Tuhanmu tahu ya bahwa sesungguhnya engkau itu engkau mendirikan akan kurang dari 2/3 malam, atau akan setengahnya malam, atau sepertiganya malam, dan nah ini gimana nih? Taifatun kita atah kepada fa'il takumu mestinya. Sesungguhnya engkau itu. Wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak, dan satu kelompok dari orang-orang bersamamu. Ini perlu kita lihat nih i'rabnya. Kenapa ta'ifatun? Kita atah kepada dhamir mustatir takumu mestinya ada fasalnya kan? Uskun anta wa zawjuka. Zawju kita atah kepada fa'il uskun diselangi oleh anta. Walaupun dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik menyatakan nggak mesti difasal dengan dhamir, boleh juga dengan kalimat-kalimat lain. Ya, tapi nanti kita lihat kitab Arab ya. Taifah ini ataf kepada fa'il takumu atau bagaimana? Yang kesimpulannya ini membahas tentang Nabi menghidupkan malam. Wa qala ta'ala, dan berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Dan sebahagian dari malam maka bertahajudlah kamu dengannya. Bihi kembali ke Quran. Dan sebahagian dari malam fatahajjat bihi maka bertahajudlah kamu dengan Quran. Nafilatan lak, sebagai nafilah untukmu, sebagai tambahan untukmu. Asa ayya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan bahwa membangkitkan ianya Allah akan engkau. Mudah-mudahan membangkitkan akan engkau oleh Allah maqaman mahmuda, di tempat yang terpuji. Ini lagi-lagi berkaitan dengan bangun malam, sholat malam tahajud. Wa qala ta'ala, berkata oleh Allah Subhanahu wa taala fi wasfil mu'minin, dalam menjelaskan sifat orang yang beriman. Apa kata Allah tentang orang yang beriman? Tatajafa junubuhum anil madaji. Jauhlah oleh lambung-lambung mereka. Rengganglah oleh lambung mereka dari tempat tidur. Artinya orang beriman itu sedikit tidurnya di malam hari. Tatajafa junubuhum. Rengganglah lambung-lambung mereka dari tempat tidur. Yada'una rabbahum khawfaw wa tama'a. Mereka menyeru akan Tuhan mereka dalam keadaan takut dan penuh harap. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebahagian dari yang kami rezekikan kepada mereka, itu mereka menginfakkannya. Nah, itu ciri-ciri orang yang beriman. Artinya lebih banyak menghidupkan malam daripada tidur ya. Menghidupkan malam dalam rangka istighfar kadang, buat ampun kepada Allah, atau salat. Nah, berdoa kepada Allah di malam hari dalam keadaan takut. Takut tidak diterima amalnya. Kemudian tamaan dalam keadaan penuh harap agar amalnya yang sedikit dikabulkan oleh Allah. Dan sebahagian rezeki yang Allah berikan mereka infakkan. Sifat orang yang benar. Semoga Allah memudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Adalah mereka orang yang beriman, sedikit dari malam ma yahja'un, itu mereka tidur. Yahja'un itu tidur, tidur lelap. Adalah mereka orang yang beriman itu sedikit sekali dari malam mereka gunakan untuk tidur. Kebanyakan bangunnya, kebanyakan sadar terjaganya. Kata Imam Ghazali, tidur itu umpama mati ya. Kalau dalam hidup kita banyak tidur, ya seolah-olah kita kayak orang mati itu, nggak aktif. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Az-Zuriyat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, afdalus salati ba'dal maktubati salatul lail. Formula yang paling utama sholat sesudah sholat fardu itu sholat malam. Waqala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, alaikum biqiyamil laili, hendaklah kamu itu ada bangun malamnya. Fa innahu da'bus sholihin qablakum, karena sungguhnya bangun malam, da'bus sholihin itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Nah, kita pengen jadi orang soleh ya kita harus meneladani orang soleh. Man tasyabbaha kan, orang yang menyerupai satu kaum akan dibangkitkan bersama kaum itu. Kalau kita pengen dibangkitkan oleh Allah bersama orang yang soleh, kita teladanilah sifat-sifat orang soleh. Salah satu sifat orang soleh, kebiasaan mereka yaitu bangun malam. Alaikum biqiyamil laili, hendaklah kamu bangun malam. Fa innahu da'bus sholihin, karena sungguhnya qiyamul laili itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Wa qurbatul lakum ila rabbikum, dan bisa mendekatkan kamu kepada Tuhanmu. Wa makfaratun lisayyi'at, dan bisa meleburkan bagi dosa-dosa. Bangun malam bisa meleburkan dosa. Wa manhatun anil ismi,
bisa mencegah kamu dari berbuat dosa. Wa mataradatun liddai anil jasad, dan bisa mengusir bagi penyakit dari tubuhmu. Orang yang rajin bangun malam, rajin sholat malam, insya Allah sehat. Nah, ini jaminan Nabi ini, menyehatkan badan. Waqala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, tebarkan olehmu akan salam. Nah, kita artikan secara zahir juga boleh, berikan salam kepada siapapun yang engkau temui. Baik orang yang engkau kenal atau tidak, berikan salam. Wa at'imut ta'am, beri makan olehmu akan makanan. Kalau kita punya kemudahan, beri makanan. Khususnya kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir, miskin. Wasilul arham, sambung olehmu akan silaturahim. Ya, rajin menjenguk saudara, apalagi orang tua. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kamu di malam hari, padahal manusia itu yang lelap tidur. Orang sedang tidur, kita salat, itu namanya mencari perhatian Allah. Tadkhulul jannata bisalam. Kalau kamu melakukan semua itu, niscaya kalian akan memasuki akan surga bisalam, dengan penuh kedamaian. Tadkhulu ini jawab amar nih. Jawab afsyu, tebarkan olehmu akan salam, beri makan olehmu akan makanan, sambung olehmu akan silaturahim, salat olehmu di malam hari sementara manusia itu sedang tidur. Tadkhulu, niscaya kamu akan memasuki surga Tuhanmu bisalam. Waqala Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, "Shalli minal laili walau kahal bisyatin." Salatlah kamu di malam hari walau seperti perahan susu kambing. Jadi memerah susu kambing itu tidak butuh waktu lama, sebentar, beberapa menit saja. Nabi menganjurkan kita, hendaklah kita ada sholat malam walaupun hanya dua rakaat. Waqala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, "Syaraful mu'min qiyamul laili." Kemuliaan orang beriman itu bangun malam. Wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Dan kemuliaannya orang yang beriman itu terkayanya orang beriman dari manusia. Jadi syaraf mulia, izu juga mulia. Cuma bedanya begini, syaraf itu mulia semacam punya kedudukan tinggi. Izu mulia juga dalam arti dia bisa menguasai. Ada makna ghalabah di situ. Jadi kuat, perkasa, atau kehebatan seorang yang beriman itu ketika dia terkaya dari manusia lain. Dia nggak mengemis, nggak minta-minta segala macam. Itulah mukmin yang izun, punya kemuliaan, punya harga diri. Waqala alaihi salatu wasalam, berkata oleh Nabi alaihi salatu wasalam, man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang bangun malam ia dengan 10 ayat. Artinya kita sholat malam membaca 10 ayat Al-Quran, lam yuktab minal ghafilin, niscaya tidak ditulis akan dia dari golongan orang-orang yang lalai. Minimal kita bangun malam sholat sunnah baca 10 ayat, itu kita sudah tidak termasuk orang yang lalai. Karena kita dilarang termasuk golongan orang lalai. Wala takul minal ghafilin. Jangan sampai kamu termasuk orang yang lalai. Agar kita keluar dari kelompok orang yang lalai, minimal ada sholat di malam hari walau 2 rakaat dengan membaca 10 ayat Quran. Wa man qama bimi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Barang siapa yang bangun malam ia dengan 100 ayat, kutiba, dituliskan akan dia minal qanitin, dari orang yang tunduk kembali kepada Allah. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin. Barang siapa yang bangun malam ya dengan 1.000 ayat, ya dituliskan akan dia minal muqantirin. Muqantir ini kayak apa namanya? Muqantir itu yang memiliki harta yang banyak. Artinya orang yang bangun malam dengan membaca 1.000 ayat Quran itu sudah ditulis dari orang yang memiliki banyak kebaikan. Ya kan? Jadi amwalul mukantarah itu maknanya harta yang banyak banget. Di sini mukantirin, mukantirin maknanya orang yang memiliki banyak harta. Cuma karena di sini berkaitan dengan amalan, berarti dia banyak amalan. Wafil hadisil akhari, dalam hadis yang lain, al kintaru isnata asyarata alfi auqiyaten. Kintar itu 12.000 auqiyah. 12.000 auqiyah. Auqiyah emas. Al auqiyah itu khairun mimma bainas sama iwala. Dan berumlah auqiyah itu lebih baik dari ma yang ada antara langit dan bumi. Kita bayangkan. Auqiyah aja lebih baik dari langit dan bumi. Ini dia memiliki 1 kintar. Yang 1 kintar itu 12.000 auqiyah. Insya Allah.
Qala ulama berkata oleh para ulama min tabarakal mulki ila akhiril Qur'ani alfu ayat. Mulai dari tabarakal mulki hingga akhir Quran itu ada 1.000 ayat. Nah, jadi berarti kita bangun malam mulai dari juz tabaraka sampai an-nas, nah itu udah termasuk orang yang kaya raya, yang banyak amalannya. Kalau kita sanggup bangun malam. Kalau kita nggak bisa hafal, tapi sambil megang Quran juga boleh kan? Nah, wafil hadis sahih dan dalam hadis yang sahih, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu. Sesungguhnya di malam hari itu la sa'atan ada satu waktu. Sesungguhnya di malam hari itu ada satu waktu la yuwafiquha yang tidak mendapati akannya waktu oleh hamba yang muslim. Yas'alullah yang minta ia akan Allah akan kebaikan. Min amri dunia baik dari urusan dunia wal akhirah dan urusan akhirat. Illa atahu iyahu melainkan memberikan ianya Allah akannya si hamba akannya kebaikan. Setiap malam ada waktu yang makbul doa. Ini hadis ini biasanya berkaitan dengan hari Jumat. Di hari Jumat ada satu waktu yang mubaham, waktu yang mulia yang di waktu itu Allah mengabulkan doa hambanya. Baik doa berkaitan dengan urusan dunia atau akhirat. Ini dalam hadis ini, dalam kitab Nasaihuddiniyah ini, di setiap malam bahkan. Di malam hari ada satu waktu yang siapapun yang mendapati waktu itu. Dia mohon kepada Allah kebaikan, baik untuk urusan dunianya atau akhiratnya, Allah kabul. Wadzalika kullu lailatin demikian itu ada di setiap malam. Insyaallah. Walau lam yarid fi fadlil laili wa fadli qiyamihi siwa hadzal hadis la kafa. Maka jikalau tidak datang pada menjelaskan kelebihan malam dan kelebihan bangunnya malam, siwa oleh selain ini hadis la kafa sungguh cukup ya. Sebenarnya hadis ayat yang menunjukkan tentang kelebihan bangun malam banyak banget. Andaikan nggak ada, cuma ini doang satu hadis sudah cukup. Sudah cukup membuat kita semangat untuk bangun malam. Waqala alaihi salatu wasallam berkata oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya. Turunlah oleh Tuhan kita ke langit dunia. Ini khilaf hadis ini. Ya, ada yang bilang, maksudnya khilaf dalam memaknainya. Ada yang bilang turunlah Tuhan kita, maksudnya turunlah perintah Tuhan kita. Atau turunlah rahmat Tuhan kita. Nah, karena sifat Tuhan itu nggak boleh intikal. Tuhan itu nggak berpindah-pindah, nggak bergerak. Karena bergerak berpindah-pindah itu sifat makhluk. Dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah, Tuhan itu nggak berpindah-pindah. Karena Tuhan bukan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yanzilu rabbuna ila sama'i dunya turunlah oleh Tuhan kita ke langit dunia hina yabqa sulusul lailil akhir. Ketika tersisalah oleh sepertiga malam yang terakhir. Fayaqulu maka berfirman oleh Allah. Hal min da'in fa'astajibalah. Adakah dari yang berdoa maka akan aku kabulkan baginya. Hal min sa'ilin fa'utiyah. Adakah dari yang meminta maka aku berikan akan dia. Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Adakah dari orang yang mohon ampun terhadap kesalahannya. Fa'aghfiralah maka aku ampuni bagi dia. Artinya malam itu peluang untuk mendapatkan banyak hal. Mendapatkan keampunan. Mendapatkan karunia Allah. Kata amal rahimakallah. Maka pikirkan olehmu semoga merahmati akan kamu oleh Allah. Apa yang perlu engkau pikirkan? Hadal hadisa. Walladhi qawlah. Akan ini hadis. Dan akan alladhi sebelumnya ini. Wa aksirin nadra fihima. Perbanyak olehmu akan melihat pada keduanya dua hadis. Nah, beliau menganjurkan kita untuk membaca dua hadis tadi. La'allahu yansyarihu sadruka liqiyamil laili. Mudah-mudahannya hadis itu membuat teranglah, membuat tercerahlah oleh dadamu liqiyamil laili untuk bisa bangun malam. Karena kita manusia itu perlu disemangati, perlu diiming-iming dengan keuntungan yang banyak, baru kita semangat biasanya. Bacakan hadis di atas, setiap malam ada waktu yang makbul doa. Setiap malam Allah memanggil kita untuk Allah ampuni dosa kita. Maka bacalah olehmu, wa aksirin nadra, perbanyak olehmu akan melihat pada keduanya dua hadis tadi, la'allahu mudah-mudahannya. Mudah-mudahannya hadis tadi, mudah-mudahannya nazar, kembali ke nazar, la'allahu mudah-mudahannya nazar. Kita melihat pada dua hadis tadi itu, yansyarahu sadruka. Ya, itu menjadi lapanglah oleh dadamu, terbukalah oleh dadamu liqiyamil laili untuk bangun malam. Wayak mulu, wayak malu,
Mudah-mudahannya ini yukmilu kita baca. Mudah-mudahan biar ada domain yang kembali ke la'allah. La'allahu, mudah-mudahannya melihat kepada dua hadis tadi, yang syarihu sadraka, sadra maf'ul, melapangkan ia akan dadamu li qiyamil laili untuk bangun malam, wa yukmilu nasyataka, menyempurnakan ia akan semangatmu. Nah, watas duku ragabatuka bihi, dan jadi benarlah, jadi seriuslah oleh keinginanmu fihi padanya bangun malam. Wa yantafi angkal kasal wal ghaflatu, dan hilang dari dirimu oleh malas dan lalai. Wal iksaru minan naumil ladzi fihi dhahabu barakatil umri wa dhiya'ul waqti. Nah, dan ternafi dari dirimu oleh memperbanyak dari tidur. Tidur yang dalamnya tidur itu zahabu barakatil umur, hilangnya keberkahan umur, wadiya'ul waktu, dan lenyapnya waktu. Nah, itu beliau menganjurkan banyak-banyaklah kita melihat dua hadis di atas, sering-sering memperhatikan dua hadis di atas. Mudah-mudahan dada kita terbuka untuk semangat bangun malam. Tadinya kita kurang semangat jadi semangat, tadinya keinginan kita kurang jadi bertambah, keinginan jadi lebih serius, hilang rasa malas dan lalai, hilang dari banyak tidur. Dimana kalau banyak tidur menghilangkan keberkahan umur. Nah, nah, karena ya beda orang hidup dengan orang mati ya ketika sadar terbangun kan. Kalau dalam hidup kita banyak rebahan ya hilang keberkahan umur. Dia waktu, habis waktu kita. Waqad warada fi ba'dil asar, sungguh telah warid dalam sebahagian asar, apa yang warid? Annama yuksirun nauma bil laili, oleh bahwa sungguh orang-orang yang memperbanyak ia akan tidur di malam hari, ya'ti faqiran yaumal qiyamah, niscaya datang ia dalam keadaan fakir pada hari kiamat. Orang yang banyak tidur di hari akhirat fakir, fakir dari amal soleh. Bahkan tentang urusan dunia pun orang yang banyak tidur ya fakir. Banyak tidur di siang hari, malas kerja. Ya, tak ada apa-apa. Warada anna raka'ataini fi jawfil laili kanzun min kunudil birri. Telah waridlah oleh bahwa sungguh dua rakaat di rongga malam. Telah waridlah oleh bahwa sungguh dua rakaat di rongga malam itu kanzun. Itu gudang. Satu gudang, satu perbendaharaan. Min kunuzil birri, dari gudang-gudang kebaikan. Masya Allah. Dua rakaat aja nilainya satu gudang kebaikan. Waqala ahli salatu wasalam, Nabi bersabda, Aqrabu ma yakunur rabbu min abdihi fi jawfil laili. Bermula sedekat-dekat yang adalah Tuhan dari hambanya itu fi jawfil laili, pada rongga malam. Artinya untuk bermunajat di malam hari itu lebih nyaman karena keadaannya tenang memang kan. Fa ini stata'ta an takuna musallian fi dzalikal waqti fakun. Maka jika mampu engkau bahwa adalah kamu itu seorang yang sholat pada demikian waktu, fakun, maka jadilah kamu. Karena waktu paling enak untuk mendekat kepada Tuhan di malam hari, maka jika engkau mampu untuk salat di malam hari, maka lakukan. Waqala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, yuhsyarun nasu fi sa'idin wahid. Akan dibangkitkan akan manusia pada satu tempat. Sa'idin wahid, pada satu tempat, satu tanah lapang. Nah, secara bahasa begitu. Fayunadi munadin, maka memanggillah oleh yang memanggil. Ada malaikat nanti memanggil, bikin pengumuman. Ainal ladzina kana tatajafa junubuhum anil madaji. Di mana itu orang-orang yang adalah iya. Nah, ini karena isimnya junub sekaligus sama fa'il tatajafa. Di manakah itu orang-orang yang adalah tatajafa, rengganglah oleh lambung-lambung mereka dari tempat tidur. Mana orang-orang yang sedikit tidurnya di malam hari ketika dulu di dunia. Fayaqumun, maka bangunlah mereka yang dipanggil tadi. Wahum qalilun, dan berumlah mereka itu sedikit. Bangun mereka. Siapa mereka? Nah, itu orang yang bangun malam. Fayadkhuluna al-jannati bighairi hisab, maka masuklah mereka ke dalam surga tanpa hisab. Insyaallah. Al-hadis. Al-hadisa, ikra'ul hadis. Mana titiknya nih? Hmm, sedikit lagi. Wa'lam anna qiyamal laili min athqali syai'in 'ala nafsi. Ketahui olehmu bahwa sungguh malam itu bagian dari yang paling beratnya sesuatu kepada jiwa. Artinya bangun malam itu berat. Kalau udah tidur, kita bangun itu berat. Wala siyama ba'dan naumi. Lebih-lebih lagi sesudah tidur. Sesudah tidur kemudian kita bangun itu berat. Sama seperti bangun sahur. Bangun sahur kan berat. Kadang ada orang-orang yang lebih suka nggak usah sahur dah. Hmm, lebih memilih tidur kan.
Makanya sholat malam itu nilainya besar. Kenapa? Karena berat. Hal yang berat-berat biasanya nilainya besar. Ya. Ketahui olehmu bahwa sungguh bangun malam itu min asqali syai'in, dari yang paling beratnya sesuatu kepada jiwa. La siyama ba'da naumi, lebih-lebih sesudah tidur. Wa innama yasiru khafifan bil i'tiyadi wal mudawamah. Hanya saja jadi ianya bangun tidur itu menjadi ringan bil i'tiyadi, dengan dibiasakan. Wal mudawamati, dengan continue terus-menerus kita lakukan di awal, kita paksa, lama-lama jadi ringan. Wasobri alal masyakkah, dan dengan bersabar atas rasa berat. Ya. Wal mujahadati fi awal amri, dan dengan perjuangan di awal perkara. Artinya, bangun malam itu hal yang berat, dia baru jadi ringan kalau kita membiasakannya, mudawamah, kita lakukan terus-menerus, kita bersabar atas rasa berat tadi, kita memperjuangkan, ada usaha dari kita. Itu baru ringan. Suma ba'da dzalika yamfatihu babul unsi billahi ta'ala. Kemudian sesudah demikian, kita lakukan berulang-ulang sampai 40 pagi, 40 malam. Yamfatihu babul unsi, terbukalah oleh pintu kedekatan dengan Allah Ta'ala. Wahalawatil munajati lahu, dan terbukalah oleh pintu manisnya munajat baginya Allah Subhanahu wa taala. Jadi halawah kita atah kepada unsi. Yang fatihu babul unsi, terbukalah oleh pintu kedekatan dengan Allah, pintu manisnya munajat bagi Allah. Ketika kita sudah mendapat manisnya, enaknya, maka dengan sendirinya akan mudah. Karena semua orang mencari kelezatan, semua orang mencari kelezatan. Kayak orang nonton bola itu, kenapa dia betah walaupun jam 2 jam 3 kan? Karena dia mendapatkan kelezatannya di sana. Semua orang itu mencari kenikmatan. Baik orang yang melakukan ketaatan atau pelaku maksiat, semuanya mencari kelezatan. Orang itu akan betah ketika dia sudah mendapatkan kelezatan yang dia cari. Ya, waladzatil khulwati bihi azza wa jalla. Ketika itu dan sesudah demikian, terbukalah oleh pintu lezatnya berkhulwah dengan Allah, dengannya Allah azza wa jalla. Berbisik-bisik di malam hari dengan Allah, curhat lah ya. Bahasa kita curhat kepada Allah, mengeluhkan segala permasalahan yang kita hadapi. Wa inda dzalika la yashba'ul insanu minal qiyam. Ketika itu, wa inda dzalik, ketika itu, ketika dia sudah mendapatkan kelezatan dan kenikmatan, la yashba'ul insan, tidak kenyanglah oleh manusia dari bangun malam. Gak akan merasa kenyang. Tapi kelaparan terus, pengen terus. Fadlan an ayyastasqilahu au yaksula anhu. Apalagi dari merasa berat ia akannya bangun malam, atau malas ia darinya bangun malam. Ketika orang sudah mendapat kenikmatan, maka dia nggak akan kenyang-kenyang, kelaparan terus, pengen bangun malam. Apalagi terasa berat, malas, nggak ada sama sekali. Nah ini berat memang ya. Ini saya hanya membaca juga, saya juga belum seperti ini, masih berat juga. Kama waqa'a dzalika lis-sholihin, sebagaimana yang terjadilah oleh demikian bagi orang-orang yang soleh min ibadillah, dari hamba-hamba Allah. Hatta qala qailuhum, hingga berkata oleh orang yang berkata dari mereka orang yang soleh. Apa kata orang yang soleh? In kana ahlul jannati fi misli ma nahnu fihi bil laili innahum la fi 'aisyin thayyib. Jika adalah penduduk sorga itu pada seperti misilma yang bermula kita itu padanya mah di malam hari, sesungguhnya mereka itu sungguh berada dalam kehidupan yang baik. Andaikan penduduk sorga berada dalam kenikmatan seperti yang kita rasakan ketika kita bangun malam, berarti mereka benar-benar berada dalam kehidupan yang luar biasa. Artinya, orang-orang soleh itu sebelum masuk surga akhirat sudah merasakan nikmat surga di dunia. Nikmat uh, nikmat bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita enggak belum merasakannya. Waqala akharu, berkata oleh ulama yang lain, mundu arba'ina sanatan ma ghammani syai'un illa tulu'al fajr. Semenjak 40 tahun tidak membuat gundah akan aku oleh sesuatu apapun kecuali terbit fajar. Para ulama itu ketika fajar terbit sedih. Waqala akharu, berkata oleh ulama yang lain, ahlul laili fi lailihim aladzu min ahlil lahwi fi lahwihim. Bermula ahli malam. Ahli malam orang yang suka mendirikan malam, mengisi dengan kebaikan. Bermula ahli malam dalam malam mereka itu lebih lezat dari ahli lahwi, dari orang-orang yang lalai dalam kelalaian mereka.
seperti cerita di atas, kenapa orang sanggup begadang di malam hari, pelaku maksiat misal? Karena mereka merasa dapat kelezatan di situ. Orang saleh juga sanggup begadang semalaman dalam kebaikan karena mereka mendapat kelezatan di sana. Wa qala akharu, berkata oleh ulama yang lain, laula qiyamul laili wa mulaqatul ikhwan fillahi ma ahbabatul baqa'a fid dunya. Jikalau tidaklah bermula bangun malam dan bertemu dengan saudara-saudara karena Allah, ma ahbabtu. Niscaya aku tidak suka akan tinggal di dunia. Nah ini, ulama itu mau tinggal di dunia, mau betah karena ada bangun malam, bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudaranya, teman-temannya yang dicintai karena Allah. Kalau tidak ada dua hal itu lebih baik meninggal. Insya Allah kita masih takut mati. Wa akbaruhum fi dzalika kasiratun masyhuratun, dan bermula kabar-kabar mereka pada demikian itu banyak lagi masyhur. Wa qad shalla khalaiqu minhum al-fajra bi wudu'il 'asya, dan sungguh salatlah oleh khalaik ya, dan salatlah oleh banyak orang. Khalaik itu banyak makhluk, maksudnya banyak orang. Sungguh salatlah oleh banyak orang dari mereka akan fajar dengan wudu Aisyah. Ada yang salat subuh dengan wudu Aisyah, itu maknanya mereka begadang dalam kebaikan. Bukan berarti sholat Isya udah dekat subuh. Kalau kita sholat subuh dengan wudhu Isya juga. Cuma kita sholat sholat Isyanya udah dekat subuh. Bukan sholat Isya pada waktu sholat Isya. Dan tunggu, sholatlah oleh kebanyakan dari mereka akan fajar dengan wudhu Aisyah radhiyallahu anhu. Semoga meridhai oleh Allah untuk mereka. Ulaika alladzina hadallah. Bermula mereka itulah orang-orang yang telah menunjuki oleh Allah. Fabihudahu muqtadih. Maka dengan petunjuk mereka ikuti olehmu. Teladani mereka. Sedikit lagi. Titiknya boleh nyampe titik ini. Masya Allah. Fa'alaika rahimakallah. Maka hendaklah engkau, semoga merahmati akan engkau oleh Allah. Hendaklah engkau biqiyamil laili, untuk bangun malam. Wabil muhafadzati alaihi, untuk senantiasa menjaga di atasnya bangun malam. Wal istiksari minhu, dan hendaklah engkau memperbanyak darinya bangun malam. Wa kun min ibadir rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Jadilah kamu itu bagian dari hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah yang yamshun, yang mereka berjalan di atas bumi ini haunan, dalam keadaan damai tenang. Wa idza khatabahumul jahilun, bila berbicara kepada mereka oleh orang-orang yang jahil. Mana berbicara kepada mereka oleh orang-orang yang jahil ketika mereka dicaci orang. Qalu salama, mereka berkata salam, damai, salam damai. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, dan orang-orang yang mereka bermalam untuk Tuhan mereka dalam keadaan sujud dan berdiri. Dikit lagi. Wa tasih bi baqiyati awsafihim allati wasafahumullahu biha fi hadhil ayat ila akhirih. Dan bersifatlah kamu dengan ketinggalan sifat mereka orang soleh, sifat allati wasafahum, yang mensifati akan mereka oleh Allah dengannya sifat dalam ini ayat hingga akhirnya ayat. Wa in ajazta anil kasiri minal qiyami bil laili. Dan jika engkau lemah dari banyak dari bangun malam. Jika engkau lemah anil kasir, dari banyak dari bangun di malam hari. Enggak mampu menghidupkan sebagian besar dari malam. Fala ta'jaz anil qalili minhu. Maka jangan sampai engkau lemah dari sedikit darinya bangun malam. Minimal ada sholat malam walaupun 2 rakaat. Gitu ya. Qala ta'ala, berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka baca olehmu akan apa yang mudah ia dari Quran. Jadi ayat ini kata para ulama, baca olehmu akan apa yang mudah ia dari Quran, maknanya dalam sholat malam. Ay fil qiyam minal laili, di dalam berdiri di malam hari. Baca apa yang mudah dari Quran ketika sholat malam, walaupun 2 rakaat. Bahkan walaupun 1 rakaat ini. Waqala alaihi salatu wasalam, berkata oleh Nabi alaihi salatu wasalam, alaikum biqiyamil laili walau raka'atan. Hendaklah kamu bangun malam atau mendirikan malam walau 1 rakaat. 1 rakaat berarti sholat witir. Witir minimal 1 rakaat. Wa ma ahsana wa ajmala billadzi yaqra'ul Qur'an. Dan alangkah bagus dan indah billadzi, terhadap orang yaqra'ul Qur'an al-Karim, yang membaca ia akan Quran yang mulia, bil ghaib, dalam keadaan ghaib. Makna dalam keadaan ghaib, dia baca di malam hari sendiri. Alangkah bagus dan indah
terhadap orang-orang yang membaca ia akan Quran yang mulia bil ghaib dalam keadaan tersembunyi. Ayyaqra'a kulla lailatin fi qiyamihi bil laili syai'an minhu, bahwa membaca ia di setiap malam dalam bangunnya di malam hari akan sedikit akan sesuatu dari Quran. Wa yaqra'uhu 'ala tadrij, membaca ia akannya Quran ala tadrij, di atas pelan-pelan, min awalil Qur'ani ila akhirih, dari awal Quran hingga akhirnya Quran. Maknanya begini, anjurannya kita baca Quran dalam sholat kita setiap malam, walaupun sedikit, 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 hingga khatam. Sempat khatam Quran sekali dalam sholat. Ini luar biasa. Cuma masalahnya kita nggak hafal Quran. Nah, sekarang mudah kan? Kita beli Quran yang gede itu, kita taruh meja di depan kita lihat. Hatta takuna lahu fi qiyamil laili khatmatun, hingga adalah baginya seorang dalam bangun malam itu sekali khatam. Hingga kita sempat mengkhatam Quran sekali dalam sholat. Karena orang yang baca Quran dalam sholat itu nilainya berkali-kali lipat daripada kita baca Quran di luar sholat. Hingga jadilah bagi dia dalam bangun malam itu sekali khatam. Khatam di mana? Imma fi kulli syahrin, ada kala di setiap bulan sekali khatam, au fi kulli arba'in, atau dalam setiap 40 hari sekali khatam, au akalla min dalik, atau lebih kurang dari demikian, au aksara, atau lebih banyak, ala hasabin nasyati wal himmah, di atas sekira-kira semangat dan tekad. Yang penting ada khatam Quran sekali dalam sholat. Walaupun mungkin ya seumur hidup sekali lah, itu udah paling kurang banget. Nah, Wallahu a'lam bishawab marji wal ma'af. Mohon maaf atas segala kekurangan. Moga ada manfaatnya. Sudah sampai di halaman 140. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.